Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Hai, namaku Sumarna, aku berasal dari Cirebon, seorang anak tunggal. Orang tuaku mempunyai usaha di bidang kuliner. Setelah lulus sekolah saat itu aku memutuskan untuk membantu usaha orang tuaku, menjalankan bisnis kuliner berjualan mie ayam. Ayah membuka kedai mie ini di dekat pasar yang tak jauh dari rumah. Usaha orang tuaku itu terbilang kecil-kecilan, tapi alhamdulillah jualannya laris manis. Aku sebenarnya ingin melanjutkan sekolah sampai jenjang kuliah. Ya, rencananya setelah lulus sekolah menengah atas aku ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Tapi, karena faktor ekonomi, aku berpikir 1000 kali untuk berkuliah. Kalaupun aku kuliah sambil bekerja, rasanya pun tidak mungkin. Karena aku kasihan melihat keadaan orang tuaku yang sudah berumur juga. Makanya aku lebih baik ikut membantu mereka berjualan saja. Hari demi hari aku lalui membantu orang tuaku. Awalnya semua berjalan lancar. Sampai aku mengalami satu kejadian yang tidak pernah kusangka sebelumnya. Sudah menjadi kebiasaan orang tuaku, kalau habis berjualan kami sering menyisakan jualan kami untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang yang sering terlihat di pinggir jalan yang kebanyakan para tunawisma. Seperti pada malam itu sekitar jam setengah 12 malam. Setelah kami selesai berjualan, ayahku menyisakan beberapa porsi saja untuk dibagikan. Ternyata sisanya ada 3 porsi. Aku pun diminta untuk memberikannya pada orang-orang yang sering terlihat di pinggir jalan. Aku pun bergegas membawa mie ayam itu untuk nantinya kubagikan pada para tunawisma yang berada dan menggantungkan hidupnya di pinggir jalan. Ketika itu aku berangkat dengan sepeda motor, melihat kiri kanan ke pinggir jalan. Dan akhirnya, aku bertemu ada 2 orang seperti suami istri, yang berada dan sedang duduk di trotoar jalan. Tanpa basa-basi, aku langsung berikan makanan itu, hingga tersisa 1 porsi lagi. Aku menelusuri jalanan sampai di pinggir jalan, tepatnya paling ujung pasar. Aku melihat ada seorang kakek-kakek kontan, aku mendekatinya. Aku turun dari motor karena posisi kaki itu berada di paling pojok pasar Madinah, membawa plastik yang berisi makanan, lalu perlahan ku dekati kakek itu. Kondisi saat itu cukup gelap, jadi aku tidak bisa melihat terlalu jelas. Namun dari perawakannya, dia seorang tunawisma. "Kekek punten, ini ada makanan, buat kakek, dimakan ya," begitu kataku pada kakek itu. Biasakan enggan melihatku. Dan dengan suaranya yang parau dia berkata, ini dia tidak punya uang, sehingga dia menolak pemberianku. Lantas aku jelaskan bahwa ini gratis, tidak perlu bayar. Awalnya kakek itu menolak, namun karena cukup memaksa, akhirnya aku pun memberikannya dan menyimpannya di dekat kakek itu agar dia bisa menerimanya. Setelah itu aku pun pergi. Hampir setiap hari selesai jualan, aku selalu melakukan hal itu. Menjadi sebuah kebiasaan yang hingga sampailah pada hari itu, hari di mana orang tuaku tidak berjualan. Karena ya aku saat itu ada keperluan berkunjung ke rumah pamanku. Di rumahnya aku udah nyupis saja. Malam itu terasa sangat membosankan. Jualan sakit harus libur. Baru-baru pukul 8 saja. Peluk aku sudah mulai merasakan
Mengantuk hingga bergegas aku ke kamar dan merebahkan badan dan tak lama. Di luar hujan turun sangat deras. Karena terbawa suasana, tak lama aku pun terlelap tidur. Dan di dalam tidur, aku bermimpi. Ketika itu, aku melihat diriku ada di pasar dan sedang berjalan ke arah pojokan pasar. Oh iya, di mana aku bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk di pojok pasar itu, dan di dalam mimpi aku bertemu lagi kakek itu. Sedang duduk di pojokan, menundukkan kepalanya, dan kedua lengannya memeluk lututnya, badannya bergetar. Aku menghampirinya, dan saat ku tegur atau kuasa, kakek itu hanya diam saja. Dan saat aku pegang bahunya, tiba-tiba mendadak kakek itu menengadahkan wajahnya, dan ketika kulihat, wajah kakek itu sangat pucat atau kurus hingga terlihat tulang tengkoraknya seakan-akan terlihat dengan jelas di wajahnya. Matanya cekung ke dalam, dan dia tersenyum ke arahku. Wajahnya penuh dengan lekukan keriput. Terlihat mengagetkan, menakutkan untukku. Kakek itu tersenyum padaku. Tetap dengar suara tertawanya yang terkekeh. Seketika itu juga aku bangun dan kulihat ternyata hari sudah pagi. Maaf, buru-buru aku pun mempersiapkan diri untuk segera berjualan ke pasar dulu. Entah kenapa ketika aku sedang berjualan, aku merasa perasaanku tidak enak, ada yang mengganjal tuh. Namun aku coba lalui, sampai di sekitar jam setengah 12 malam. Ketika kami sedang beres-beres, ayahku seperti biasa menyiapkan jatah makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika itu ada 2 porsi. Memberikannya padaku, dan memintaku membagikannya. Sebenarnya ini hal yang biasa dan selalu kulakukan. Tapi malam itu entah kenapa, ada perasaan yang berbeda. Aku pun bergegas menuju motorku. Ketika aku cari-cari, orang-orang yang biasanya duduk di pinggiran jalan, saat itu tidak terlihat sama sekali. Sampai ada seorang bapak-bapak penyok kumal dan dia kebetulan melihat aku memberikan 1 mie ayam itu padanya, dan tak lama aku lanjutkan lagi motorku. Dan entah kenapa saat itu, aku membawa motorku masuk ke dalaman pasar dan berhenti di satu sisi paling pojok di pasar itu, di mana saat itu aku bertemu kakek yang ada di mimpiku. Aku pun turun dari motor, berjalan ke pojok untuk mencari kakek itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Kosong, sepi, gelap. Aku pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Aku bergegas kembali ke motorku, dan baru saja berjalan beberapa langkah menuju motorku, terdengar suara dari belakang menegur, "Aya naon ah?" Aku menengok ke belakang. Kulihat ada seseorang yang berdiri membelakangiku. Dari postur badannya, itu sepertinya kakek-kakek yang cepat ketemu. Aku pun berjalan perlahan menghampirinya. Aku bilang aku mau memberikan makanan gratis untuk kakek itu. "Oke punten, ini saya yang kemarin. Saya mau ngasih lagi nih makanan kek buat kakek. Enggak usah bayar. Diterima aja kek." Kakek itu hanya terdiam. Musik, dan dengan suaranya yang parau. Lalu dia menjawab, "Ini, dia berterima kasih padamu karena sering memberinya makanan." Dia juga berkata, seolah-olah seperti berpamitan, seakan mau pergi jauh. Dan dia bilang padaku, memintaku untuk mendoakannya. Dan tiba-tiba perlahan, badan kakek yang gemetaran itu pun berbalik melihat ke arah dada. Ketika berbalik, segera kulihat wajah kakek itu sangat mudah. Dari kepala kakek itu menetes darah, berlumuran darah dan perlahan memenuhi seluruh wajahnya. Dia tersenyum padaku dengan wajah penuh darah itu, tubuhnya bergetar. Tertutup langkahnya gontai perlahan mendekatiku. Seketika bulu kudukku berdiri merinding. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kakek itu masih tersenyum. Mendekatiku terus tertawa terkekeh. Sangat menyeramkan.
Saat itu pandanganku mulai gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat ku terbangun aku sudah berada di kamarku. Kulihat ada ayah dan ibuku di sana. Segera ketika aku bangun ayah memberikanku minum. Ayah bertanya padaku kenapa aku pingsan di pojokan pasar. Apa yang terjadi? Akhirnya aku pun ceritakan apa yang kualami tapi ia menceritakan sosok kakek yang kulihat itu. Lalu ayahku pun teringat sesuatu. Mungkin sosok kakek yang kumaksud itu adalah ini. Dia dulu pernah melihat seorang kakek-kakek yang sering berada di pasar ini. Konon menurut cerita, kakek itu dibuang oleh keluarga dan anak-anaknya entah apa penyebabnya. Sampai keluarga tega mengusir kakek itu. Hingga suatu saat di siang hari, ketika kakek itu berjalan menyeberang, tanpa sengaja ada mobil yang melaju cukup kencang dan menabrak kakek itu. Kakek itu terhempas beberapa meter. Kepalanya terluka membentur jalan, dan sepertinya meninggal. Mungkin apa yang kau lihat itu, ini adalah sosok kakek itu. Mendengar ceritanya aku tidak menyangka kejadian tragis yang menimpa kakek itu. Di dalam hati aku mendoakan, semoga beliau diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.